Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Ini komik one shoot. Nah, kalau sama Faisal kebanyakan akan bahas mini seri atau one shoot. This is the good one shot comic I ever read. Ini ini aku beli ini terbit tahun berapa ya? 2003. Enggak. 13-an ini tuh. Iya, Po. 14. Aku belinya ini ketika aku bareng sama beli komik judulnya Pandemi. Hideout dulu kalau nggak salah. Hideout dulu. Hideout dulu. Udah aku review sama Bagas Hideout. Dan emang pada saat itu kan keuangan seorang mahasiswa adalah 2014 mahasiswa kamu ya? Jadi apa? Aku kan kuliah telat juga. Oh ya. Aku istilahnya belinya itu one shot Sal. Karena irit. Masuk akal. Nah, beli masuk akal. Nah, itu tuh bagus sekali. Tapi surprisingly kamu memberikanku one shot yang cukup wow, kamu kan nggak tahu isinya gimana, tapi kamu bisa memilih buku nggak tahu gimana, aku tahu, aku udah baca. Ini punya aku dari tahun 2014. Bukan, maksudnya waktu beli gitu loh, beli. Karena ini jujur aku beli karena covernya. Oke. Karena covernya. Aku nggak ngerti ceritanya kayak gimana, aku bahkan nggak baca blurbnya, aku lihat covernya, dan karena emang pada saat itu aku lagi keranjingan baca thriller. Aku ambil ini, ketika aku baca, aku puas. Ya. Gambarnya sebenarnya cukup sederhana. Ya. Sebagai thriller tapi dia efektif. Sorry, aku mau bukan sederhana, jelek tapi necessary. Itu sama kayak Gundam MS08. Aku mau bahas ke situ tapi nanti. Ini dulu. Jangan bahas Gundam. Enggak, ntar dulu. Enggak mau, aku enggak mau. Pokoknya ini dulu ya. Basically ceritanya adalah ini ada legenda di sebuah rumah sakit. Penjara, rumah sakit. Gue bisa di sebuah penjara. Jadi ini penjara ini khusus wanita, di mana penjara ini istilahnya itu ada suatu urban legend. Ada suatu urban legend di mana kalau misalkan masuk ke suatu ruangan, di ruangan itu tuh ada penunggunya, ada hantunya, yaitu hantu judgment lah istilahnya yang akan mengadili orang-orang yang berbuat kejahatan. Nah, pertanyaannya adalah, bukankah semua orang yang masuk ke dalam penjara adalah orang-orang jahat? Belum tentu, kan ada kan kalau di sebuah negara kan ada yang di penjara karena salah tangkap. Cuman nyolong ayam di penjara 3 tahun, tapi kalau korupsi cuma 2 tahun gitu kan. Kasihan anaknya loh. Kasihan anaknya koruptor, kamu tuh harus membela ya. Gimana? Iya, habis itu ada seorang tahanan yang ingin membuktikan legenda tersebut. Basically ceritanya berputar di legenda tersebut. Yes, betul. Tapi aku bisa bilang bahwa yang tadinya kengerian, kehororan yang terjadi, kehororan yang terjadi yang dibangun adalah supernatural, pure horror, hantu. Ya itu yang aku nggak expect. Iya. Tapi si tokoh utamanya nggak ada hantu tuh. Ini pasti ada hal logisnya. Di situ aku langsung, gila. Covernya tuh kayak gila. Kayak coretan. Iya, coretan. Nah, ini ada maksudnya ya BTW. Ini ada maksudnya. Nah, jadi kita nggak boleh spoiler. Kita nggak boleh spoiler ya. Jadi memang di dalam situ kan ada polisi tadi lewat kan. Bukan, itu Pak Satpam. Astagfirullah. Ya, jadi kita di sini nih ditunjukkan ya. Ini gambar hantunya, teman-teman. Tangannya panjang sebelah. Nah, ini juga ada filosofinya di dalamnya. Ya. Jadi bergulir. Si tokoh utama ini mencari cara untuk membuktikan bahwa urban legend ini adalah suatu hal yang logis sebenarnya. Mau dilogiskan. Dibuktikanlah. Ternyata benar, ada temennya yang masuk ke ruangan tersebut, terkutuklah. Istilahnya mendapatkan kutukan dari hantu yang ada di situ. Ternyata setelah usut demi usut, enggak, ini bukan hantu. Enggak mungkin kalau hantu kayak gini. Enggak mungkin orang kerasukan kayak gini. Ternyata itu tuh ada otak-otak, kayak istilah otak-otak mah enak ya. Otak-otak mah enak ya. Maksudnya ada dalang di balik semua ini. Ada pencucian otak, ada pemasukan sugesti, ada hal-hal yang menyebarkan rumor sehingga rumor itu menjadi kenyataan. Ini tahun 2000 berapa tadi ya? 2014. Ini kalau di Jepang kapan ya, coba kita lihat. Lanjut. Oh ya, tahun 2014 itu hampir 2010 ya. Itu hampir sama kayak Shin Megami Tensei Persona 2 yang dimana ceritanya adalah rumor it's become reality. Ini
Ini literally itu gitu loh. Jadi dan anu ya, emang apa ya, rumor jadi realitas itu kan hal yang sering dieksplor di dunia cerita-cerita mistis seperti ini. Bahwa sebenarnya sih nggak ada apa-apa di sana. Iya. Tapi karena banyak yang ngomongin jadi ada. Nah. Padahal itu sugesti. Itu sugesti kurang lebih akhirnya aku sukanya ini tuh itu bagaimana awalnya tuh build up-nya kita dibangun hantu. Ternyata bukan. Ternyata beneran hantu nggak ya? Ya, beneran hantu nggak ya? Habis itu penyelesaiannya bukan aku akan membuktikan, bukan. Penyelesaiannya adalah Prison Break. Ya, itu aku langsung what the? Emang agak itu bagus. Nggak kita spoiler sih jadi tapi ya udah lah ya. Kan caranya Prison Break kita nggak ngomong ya. Cuma tapi memang ini Prison Break. Berarti kan ini kan hal yang paling logis. Kalau ada hal horor di suatu tempat, apa yang kita lakukan? Ya masa didatengin sih? Nggak, lari. Ya masa didatengin sih? Ya kabur dong. Makanya anjir. Itu tuh bener-bener logis anjir. Ini one shoot yang underrated banget sih. Karena aku jarang sekali aku ngelihat orang ngomongin one shot ini. Ini pun aku tuh sempat lupa kalau punya ini. Cuman pas lagi maraton konten kan, ini speedrun konten kan. Aku cari-cari one shot apa yang bisa dibaca Faisal itu. Aduh. Oh ini bisa. Aku horor bisa. Horor gitu. ini bisa. Jadi aku nyari beberapa one shot yang emang cocok untuk Faisal. Karena memang saking apa ya? Emang one shot itu kan kayak gitu ya. Kita sering lupa kalau punya, akhirnya beli lagi. Gitu. Tapi ini bagus, cukup. Aku cukup bersyukur kamu menyuruhku untuk membaca ini. Aku cukup bersyukur karena selain tadi terus pasti PR-mu masih banyak kok. Iya gampang. Maksudnya akhirnya setelah itu ada plot twist lagi. Benar. Ada tentang ajaran lah, tentang apalah, tentang agak gemuk sih komiknya. Wow. Agak gemuk komiknya. Untungnya ya Sal ya. Maksudnya dengan berbagai macam subplot yang dimasukkan di komik ini, semuanya semuanya kelar gitu loh. Iya. Semuanya kelar. Permasalahannya subplotnya itu adalah pendukung plot utama. Iya. Dan bahkan akhirnya misteri hantunya juga kelar. Wow, gitu. Tapi endingnya khas horor ya. Khas horor. Tapi aku tidak kecewa. Ya, beda sama yang aku baca kemarin. Maksudnya kayak punya Nyom Hide, bukan jelek. Aku baca punya Nyom Hide kurang cocok karena endingnya gini. Gitu loh. Walaupun aku suka overall ceritanya, tapi endingnya gini. Nah, ini endingnya mirip, tapi wow, ini endingnya menyelesaikan apapun. Iya, kelar. Masalahnya kelar. Dan apa ya, segala alasan yang kalian butuhkan untuk, tapi kan itu nggak ada. Iya. Itu habis di akhir. Jarang sih kayak gitu tuh. Ini habis di akhir. Kalau aku seneng banget. Jadi istriku juga aku suruh baca. Pertanyaan-pertanyaan dari istriku tuh dari tengah-tengah udah bertanya-tanya kayak, ini kok gini sih? Ini kok itu? Baca dulu, diselesain. Oh alah gini, gitu. Walaupun istriku mungkin nggak tahu tentang sekte segala macam ya. Kalau teman-teman main Silent Hill, nih, kalau teman-teman, aku nggak mau spoiler banyak, tapi kalau teman-teman main Silent Hill, pasti teman-teman akan tahu mana ya. Aku nggak tahu kamu mau nunjukin yang mana. Yang ini nih. Karena aku nggak main Silent Hill ya. Ini ya, teman-teman. Berani aku. Kalau misalkan kalian tahu tentang Metatron, kalian tahu tentang sijilnya yang ada di Silent Hill segala macam, ya udah itu. Ya udah itu, aku nggak mau spoiler. Dan yang jelas cukup menyenangkan dibaca sebagai one shot. Sekali duduk baca di Kuratori ini satu sesi baca ini sama banyak one shot lain. Worth kok. Nanti sama Nanas dimatiin lampunya. Taruh pojok, kalian dikunci di depan. Oh iya bener ya. Baca di depan. Suruh di dalam. Oke, itu aja sih ya bahasan kita soal misteri di balik jeruji. Ini bener-bener kita review nggak ada apa-apanya daripada kalian baca. Iya. Banyak banget isinya. Ini recommended banget. Kalau bisa cari di marketplace, cari deh. Aku yakin masih dapat harga-harga yang murah. Di Gramet ada nggak ya? Nggak ada, ini udah komik jadul sekali. Udah nggak mungkin. Itu ada tulisannya Alex kan? Bukan? Iya. Ini aku beli di Togamas bukan Gramet. Oh, di Togamas. Oke. Pada saat itu. Iya. Siapa tahu masih ada gitu loh, maksudnya stok-stok. Mungkin. Siapa tahu kan nggak ada. 2014 tuh udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Oke. Berarti udah nggak ada. Cari di Mas Daris. Iya benar, cari Kuratori. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Di konten-konten mangga lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mendukung channel kami. Thank you. Oke, bye-bye.